Sampai mana tadi? Ini lanjut ke apa nih? Vegetasi. Analisa hujan. Oh, hujan. Oke. Udah muncul Kakak gambarnya. Udah. Untuk analisa hujannya sendiri, kriterianya ada 3. Tentang air hujan, genangan air, terus pengolahan air hujan. Untuk analisanya sendiri, yang saya dapatkan yaitu Palangkaraya yang termasuk di wilayah tropis memiliki curah hujan yang tinggi pada saat musim hujan. Lalu dari gambar yang saya lihat kemarin, terdapat drainase di sisi kanan kafe, ya, di bagian sini. Lalu ada juga selokan yang cukup besar yang berada di depan kafe yang mendekati jalan raya. Lalu lantai dasar bangunan kafe yang ada sudah sedikit lebih tinggi daripada tanah dan juga terdapat talang air di atas kafe. Ini gambarnya. Untuk konsep yang saya dapatkan, ini ada 2 aja sih Kak. Yang pertama, karena kafenya ini kan ada bagian indoor sama outdoor-nya ya. Kalau untuk outdoor-nya sendiri, bisa kita lihat di sini nggak ada atapnya, jadi kan nggak ada talang airnya. Untuk mencegah terjadinya genangan air dan sebagainya, saya rasa mungkin kita bisa menambahkan kayak selokan kecil gitu Kak, di sekitar bagian luar kafe. Jadi air dari hujannya bisa lebih cepat mengalir ke drainasenya. Terus untuk wilayah parkiran yang saya lihat kemarin dari fotonya belum ada atap. Jadi saya pikir mungkin bisa untuk menambahkan atap pada parkiran motor agar tidak basah saat nanti turun hujan. Mungkin kurang lebihnya kayak gitu aja Kak, kalau ada yang bisa ditambahkan. Ya, ya. Bisa sih itu kasih apa tadi selokan di bagian outdoornya. Tapi kayaknya mereka sudah mensiasati itu pakai batu-batuan gitu ya kan di situ. Ya, batu koral itu, Kak. Ya, batu Mungkin koral. itu tuh untuk menyerap air juga kan itu kan banyak rongganya juga kan, Kak. Ya. Apa ya? Ini kan kalian yang itunya memberikan solusinya. Mungkin dari mereka yang pemilik Sarah Coffee ini kan memilih menggunakan batu koral aja untuk tidak membuat selokannya gitu. Biar apa ya? Biar nggak ada terlihat pada lubang gitu. Tapi bisa aja kalian tambahkan selokan gitu biar tadi kan biar airnya cepat mengalir gitu. Kayaknya bisa aja sih. Terus untuk yang parkiran itu parkiran ya sebagaimana kalian itunya aja ya nyusunnya biar nggak terlalu rame gitu. Kan kalau misalkan ada parkiran di lokasi yang maksudnya atap parkiran gitu di lokasi yang nggak terlalu besar kan bisa membuat penuh anggapannya. Ya. Jadi nanti kalian pikirkan aja gimana nyusunnya. Sudah pas sih ide-ide solusinya gitu dari kakak. Begitu, makasih Kak. Nah, berarti nanti itu kayaknya nggak usah aja pakai atap parkiran kayaknya. Soalnya juga kalau pakai atap nanti itu mengganggu view kafenya juga kayaknya. Nah itu ada juga itu Kemudian kemungkinan. ada Kak, saran lain Kak yang bisa ditambahin? Ya, yang lain ada kah? Yo Andre atau Puput? Ya kayaknya nggak ada terlalu masalah sih kalau hujannya. Menurutku udah pas ya, Bang. Dan Itu lanjutkan dulu yang lain. ya, Ya, oke. analisa kondisinya. Vegetasi siapa? Puput. Bukan. Bentar. Saya Gus. Ya udah. Bentar.
Ya udah Puput duluan. Oke. Oh, ya udah sudah duluan. Ya sudah biar. Ya, di sini untuk analisa vegetasi Kelihatan? di belum. Sudah. Kelihatan nggak? Untuk analisa di vegetasi di searah kopi itu untuk kriterianya menciptakan suasana yang asri dan sejuk, kemudian sebagai penghalang sinar matahari langsung. Untuk analisanya ada di dalam outdoor dan di indoor. Untuk di indoor sendiri terdapat seperti pohon hias, kaktus, dan lidah mertua. Dan kemudian untuk di bagian teras atau di outdoor, dan di bagian depan terdapat melati Jepang, kemudian tanaman belanceng besar, kemudian ada serai, kemudian ada bambu, dan tanaman hias yang lainnya, dan juga ada daun talas. Ini adalah belanceng yang besar tanamannya. Kemudian di bagian belakang kafe juga terdapat tanaman hias talas dan tanaman hias jenis lainnya. Kemudian di bagian kiri kafe atau outdoor bagian kirinya terdapat pohon sawit, terdapat palem hias, dan terdapat juga semak belukar di sini. Ini untuk foto-fotonya dari bagian kiri kafe. Kemudian bagian kanan di sebelah kafe tidak ada apa-apa, hanya drainase atau selokan. Kemudian untuk analisa sirkulasi, tujuannya adalah untuk mendapatkan pola sirkulasi yang nyaman dan tidak membuat para pengunjung bingung, serta tidak terjadi crossing antar jalur sirkulasi pengunjung dan pengelola. Dasar pertimbangan adalah kriterianya kelancaran, keamanan, dan kenyamanan, memisahkan jalur sirkulasi menurut zona kebutuhan. Kemudian analisanya area parkir, kemudian sirkulasi pengunjung berupa pedestrian. Pedestrian berupa pergerakan atau sirkulasi atau perpindahan orang atau manusia dari suatu tempat ke titik asal. Kemudian di dalam site kami menemukan sebuah masalah, yaitu ketika kami masuk ke dalam lokasi di searah kafe, yaitu kami tidak menemukan adanya pelang atau penanda untuk memarkirkan motor. Seperti ini, jadi kami hanya memarkirkan mengikuti yang ada sebelum kami yang datang, dan kemudian di sini mobil. Nah, dan akses dalam memasuki searah kopi, yaitu lebar jalan ini, jalan masuk sekitar 6,5 meter. Nah, dan ini dari tampak indoor kami memoto untuk keluar. Dan keterangannya ini di bagian A adalah jalan Sisingamangaraja yang memiliki tingkat kepadatan yang tinggi dan jalan sudah beraspal. Kemudian di bagian B ini adalah halaman tempat parkir yang masih menggunakan tanah keras, dan bagian C ini adalah halaman searah kopi dan akses jalannya masih menggunakan tanah keras, dan di bagian teras ini atau setelah teras menggunakan batu koral. Sekian dari saya, Kak. Mohon masukannya, Kak. Terima kasih. Ya. Yang kakak lihat itu sudah lengkap sih. Maksudnya sudah banyak info yang sudah kalian paparkan. Untuk vegetasi tadi, Ya, Pak. vegetasi tadi kan kalian masih memberi info, mendata apa saja vegetasi yang sudah ada di situ. Nah, jadi tujuannya tuh jadi pertanyaan bahwa apakah vegetasi yang sudah ada itu sudah tepat digunakan atau kurang tepat gitu. Kalau sudah tepat kan ya disebutkan juga sudah tepat bahwa penggunaannya ini sudah tepat di tempatnya. Misalkan kurang, nanti kalian tambahkan, bilang kayak gitu. Apa aja yang perlu ditambahkan? Alasannya oleh apa? Kan tadi kan ada hubungannya juga dengan angin kan, untuk yang polusi debu, nambah vegetasi. Berarti di analisa vegetasi ini juga disebutkan bahwa ada penambahan vegetasi untuk polusi dan debu.
misalkan di matahari juga kalian menambahkan tanaman sun shading untuk melindungi itu indoornya. Nanti kalian sebutkan juga di vegetasinya ini Baik. kayak saling mengisi gitu. Selanjutnya yang sirkulasi coba lihat dulu. Yang ini Kak. Nah, itu pedestrian tuh maksudnya gimana di mananya? Ini Ya. Kak, ketika tempat parkir ini sudah jelas kan Kak, berarti orang tidak kebingungan Kak untuk maksud saya itu tempat parkir ini tidak mengganggu perjalan kakinya Kak. Misalkan ada timbul orang yang memarkir di sebelah sini Kak, kan bisa Iya. mengganggu perjalanan orang atau perjalanan kaki orang lain Kak. Nah, Karena ya. ketika kami masuk Kak, kami tidak tahu di mana tempat parkir yang khususnya Kak, karena tidak ada pelang ataupun penanda yang menunjukkan bahwa di sini adalah tempat parkirnya Kak. Ya, benar-benar. Berarti kan nanti kalian rencananya mau memperjelas tempat parkirnya, lalu menambahkan jalur pejalan kakinya biar tahu di mana kalau sudah memarkirkan kendaraan, oh lewat sini gitu kan. Ya, Kak, Nah, benar Kak. ya sudah baik sih itu ide kalian. Terus ya ini kan masih analisa. Jadi apa yang kalian ubah tambahkan nanti kan dimasukkan ke site plan yang itu, produk site plan-nya nanti. Biar tahu oh di sini parkirannya. Digabungkan semua analisa nanti ke dalam site plan-nya. Oleh kan banyak penambahan kan tadi termasuk jalan pedestrian, parkirnya gitu. Nanti vegetasinya juga ditandai di mana yang ditambahkan atau yang sudah ada. Ya saya rasa cukup itu sih. Baik Kak, terima kasih atas masukannya Kak. Yang lain Bang ada mau nambahi kah? Oh sudah tutup. Ada. Apa? Itu tuh kafenya ada pelangnya Kak di depan yang kafenya. Apa? Nama kafenya di depan jalan ada Kak? Oh nggak ada. Itu kayaknya Jadi harus bagian ditambahin dalam. deh. Soalnya kan kafenya agak masuk ya. Jadi orang kayaknya Ya. kurang tahu sih kalau ada kafe Bisa. itu. Kayaknya perlu nambah anunya sih apa? Namanya kayak banner gitu di depannya. Ya bisa. Apa sih namanya tuh yang banner kotak-kotak tuh? Neon box Kak? Ada lampu. Ya, yang dalamnya lampu itu. Terus sama tanamannya tuh kayaknya nggak nyambung sih menurutku. Soalnya tuh ada kaktus, ada sawit kok. Ya, benar. Oh iya, tadi kan semak loh yang kalian sebut, yang disebutkan tuh. Itu sebenarnya memang tujuan dari kafenya atau memang dari awal ada semaknya gitu? Itu bukan Kak, itu tidak dibersihkan Kak, punya orang. Kak. Ya itu. Jadi mungkin jangan terlalu disebutkan sih, kayak anggapannya itu memang bagian dari kafenya gitu. Baik, terima kasih. Atau dijelaskan bahwa itu belum dibersihkan dan sebagainya. Baik Kak, terima kasih Kak. Itu juga apa namanya kan kalau di sebelah apa susah namanya tuh, sebelah kanan kafenya itu kan kalau misalnya kita nongkrong di dalamnya ketika sore itu tuh kan panas kan di sininya maksudnya. Nah di daerah sini kelihatan nggak belum? Kelihatan. Nah ini kan di daerah apa pojokan sebelah kanan ini kan kayak kalau sekitar jam 3 sore gitu ke bawah gitu kan panas kan gitu di dalamnya tuh. Kayaknya kita perlu nambah pohon atau gimana gitu nanti di sini nih. Gitu sih. Berarti cari yang satu tujuan gitu loh. Tanamannya misalnya yang buat sejuk ruangan gitu. Itu
Itu kayaknya tadi kelapa sawit tadi tuh hapus aja itu kayaknya. Itu kan punya tetangga itu bukan di kafenya. Tapi emang apa? Teduh sih jadinya halaman kafe sebelah kirinya itu oleh ada pohon itu. Tapi cuma ya kalau misalnya sudah ditebang orangnya ya hilang sudah itu. Tapi nggak kurang estetik sih kalau pohon sawit. Tapi kayaknya kafenya memang buat malam sih, kurang buat pagi gitu. Jadi itu ya kayak nggak terlalu perlu juga sih di situ. Oke, selanjutnya lagi siapa tadi? Puput. Sudah cukup ya lo punya Andre lo? Nah ya sip. Puput lagi. Ini kelihatan? Ya sudah. Udah kelihatan kakak? Sudah. Jadi ini analisa kebisingan, kriterianya sumber bunyi berasal dari site, kenyamanan pengunjung, pengelola, dan pengguna. Lalu yang saya analisa, sumber kebisingan berasal dari Jalan Sisingamangaraja, dan juga bangunan yang ada di sekitar kafe. Sumber kebisingan tinggi ada di area sini. Lalu kebisingan rendah di perumahan pada bagian sini dan sini. Lalu kebisingan sedangnya ada di sini. Konsepnya membuat pagar pembatas pada bagian depan site agar dapat meredam bising dari Jalan Sisingamangaraja dan membuat pagar pada bagian samping agar dapat mereduksi bising dari rumah warga. Perlu adanya tanaman pereduksi bunyi yang cirinya adalah pohon yang lebat dan berdaun lebar. Analisa dan konsep view, analisanya view dari luarnya berasal dari Jalan Sisingamangaraja, lalu view dari luarnya kurang baik, sehingga kurang menarik perhatian pengunjung. View dari dalam, view terbaik menghadap ke jalan raya, view kurang baik atau negatif pada bagian samping kanan side. Yang seperti tadi kita lihat yang ada semak-semak, terus selokan. Jadi menurut saya itu bisa dikasih pagar gitu, Kak. Memperbaiki view negatif dengan memberikan pagar agar menutup kawasan pemandangan yang buruk dan menambahkan vegetasi di sekeliling site agar terlihat lebih asri. Gitu aja sih, Kak, dari saya, Kak. Mohon tambahannya, Kak. Nah, tadi kan sudah kalian diskusi juga ada bilang kalau view utamanya kan dari depan gitu untuk ke kafenya. Jadi kurang tepat sih kalau menambahkan pagar di depannya. Nah, itu dia, Kak. Tapi yang kebisingannya itu kayak perlu pagar gitu, Kak. Mungkin pakai vegetasi aja atau gimana? Oh, pohon-pohon besar gitu ya? Ya. Ya jangan pohon besar juga sih. Atau Kan makin menutup pemandangannya. atau apa ya? Atau Kayak kalau begini juga. dikasih pagar tapi kita kasih hiasan juga di dalamnya. Jadi view-nya Kayaknya dari kalau kafe-kafe gini nih nggak perlu pagar sih di depan itu. Oh, Ya jarang sih yang punya pagar gitu. Lebih terbuka gitu ya mereka biasanya. Ya, kalau kanan kirinya kan bisa aja kan menutup selokan atau yang tadi apa? yang Semak hutan. belukarnya itu. Ya hutan. Nah, berarti memang apa ya? Risiko berada di jalan besar sih.
Oleh kan Iya. perlu dilihat juga ya itunya bangunannya itu. Oleh kan ini bangunannya kayak pasti masih baru gitu kan, nggak mungkin terkenal. Jadi memang perlu orang yang lewat tuh perlu menengok gitu biar bisa ada pengunjung datang. Kalau tertutup kan kayak apa sih ini gitu. Bukannya buat penasaran tapi malahan males ngelihatnya gitu. Jadi oh lewat aja kayak gitu. Eh, ya itu aja sih. Kalau ada lagi tambahan kalian? Komentar dari Kak. Ada tambahan lagi Kak teman-teman? Ini dari Kak Cecil nih. Daun kecil guna meredam suara. Dan kalian emang nggak pernah lewat kafenya Kak pas malam? Kenapa? Nggak pernah. Lewat kafenya pas malam. Oh. Itu malam oleh PPKM dia apa ya? Bukanya remang-remang gitu. Jadi kayak bukan kafe lah kalah. Iya, Terang sih kayaknya. Kalau saya kan agak dalam loh tempatnya. Kalau remang-remang nggak tahu itu pengunjung. remang-remang tuh kemungkinan oleh memang menghindari petugas. Oleh kan harusnya kan ada lampu di itunya, di apa ya tadi? Di parkirannya kan sudah disediakan lampu, itu nggak dihidupin Iya. mereka. Oleh memang kan ada batasnya itu, jadinya mereka tetap buka, tapi disembunyikan gitu. Ya, benar, Kak. Bisa aja kalian itu tambahkan lampu gimana, lampu hias gitu. Ada Ini lagi Kak tambahan dari Kak Cecil nih Kak. apa? Ditanamin pohon yang punya daun yang kecil gitu Kak di chat nih Kak. Oh, kayak apa ya? Cemara gitu kan? Nah, Bisa sih. Tapi tetap nggak tahu sih menutup Kak juga. tanamannya. Oh, mungkin tanaman yang pendek gitu biar nggak menghalangi itu pandangan. Ya, sampai itu aja. Ada analisa lain nggak? Sudah sih kayaknya Kak. Oh iya. Kalau yang lain, oh ya itu eh, yang skema pemetaan ruang itu ada contoh-contohnya di bagian organisasi ruang gitu, yang kakak kirim. Oh iya Kak nanti dia no. Ya terus nih berarti tadi tuh yang kekurang-kurangan itu tuh dijadiin apa? Digambar nanti di sketsanya gitulah Kak lah. Yang Sketsa kalian prospektif tambahkan gitu. nanti, Oh, kalian itu nanti dianalis. misal kalau Apa? misalnya di parkirannya atau gimana gitu nanti itu gimana Kak? Maksudnya? Kan perspektif kan nggak sampai parkirannya gitu kan Kak? Oh.
Gak Itu apa-apa gimana, Kak? sih, itu bisa dilihat dari itunya aja, apa namanya, eh, side plan. Tapi kalau memang mau yang sampai kelihatan parkirannya ya lu dari depannya itu. Gak ada kalian foto atau gimana? Oh, mungkin di side plan aja gini, Kak. Soalnya Ah, itu apa parkirannya tuh udah jarak lumayan luas, 26 meter kalau nggak salah, Kak. Kami hmm. ukur kemarin. Jadinya bangunannya lebih kecil nanti ya kalau terlalu luas Iya, pandangannya. Ya asalkan ada perubahan sih kalau di bangunannya itu atau memang terlalu sempurna sudah itu. ya sebenarnya nggak sempurna juga sih, Kak. Ya, Ya, berarti nanti anu lah misalkan apa? apa? Enggak, Kak. Anu kekurangannya tadi yang mau diperbaikin tadi itu dirangkum. Jadi nanti dikirim di grup nanti. Hmm, Biar benar. nanti apa? Kan bagianku kan nanti itu hitung sketsanya nanti. Jadi nanti bisa Ya, aku apa namanya? Realisasikan di sketsanya nanti. Ya mungkin itu juga, Kak. Apalagi ini, Kak? nah kok nggak ada lagi ya berarti? Nggak ada sih, Kak, sudah. Oh ya, sudah sampai sekarang aja berarti. Oke. Anu, Kak, screenshot dulu, Kak, mungkin, Kak. Nah, Siapa tahu nanti apa perlu anu. Ya. nah, Aku, serah Kakak. aja sih. Ya, silakan. Oke. Boleh ada recordnya aja sih sebenarnya. Oh iya. Oke, 3, 2, 1. Ya, ya sip. Terima kasih. Oke, sama-sama, Kak. Terima Terima kasih juga, kasih, Kak. Kak.